Selamat siang pemirsa, jumpa dengan saya Rinda Gustina di Bandung Insight. Berita pertama datang dari Gede Bage, Kota Bandung. Mari kita simak informasi selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung pada Jumat siang telah menyebabkan sejumlah titik banjir di berbagai daerah. Salah satu daerah yang terkena dampak cukup parah adalah Gede Bage, Kota Bandung. Ketinggian air mencapai sekitar 20 hingga 40 cm pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang signifikan. Kemacetan lalu lintas yang parah terjadi di Gede Bage akibat banjir ini. Selain itu, sampah-sampah juga menggenang di jalan memperparah situasi yang ada. Kawasan Gede Bage memang dikenal sebagai langganan banjir saat hujan deras melanda. Selain faktor cuaca, perbaikan jalan yang sedang berlangsung di Gede Bage juga menjadi penyebab kemacetan lalu lintas yang lebih parah. Namun, pihak berwenang sedang berupaya keras untuk mengatasi masalah ini. Meski begitu, tim pembersih juga telah dikerahkan untuk membersihkan sampah-sampah yang terbawa oleh banjir. Upaya ini dilakukan untuk memastikan lingkungan sekitar kembali bersih dan aman bagi warga sekitar. Pihak berwenang menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti petunjuk evakuasi jika diperlukan. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir ini. Sorotan lain pemirsa, 14 pemuda jadi tersangka karena diduga menjadi pengedar narkoba. Polisi menyita sejumlah barang bukti untuk dijadikan penyelidikan. Satuan Reserse Narkoba berhasil menangkap 14 pengedar narkotika yang kerap beroperasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka diamankan dari hasil operasi dalam waktu 3 pekan. Dari belasan orang yang diamankan, ada satu pengedar yaitu berinisial WF, 28 tahun yang nekat menjual narkoba jenis sabu dengan total sebesar 2 kg lebih. WF diciduk polisi di kediamannya di Buah Batu, Kota Bandung pada Jumat 28 November silam. Setelah digeledah, polisi menemukan total 2.105 kg sabu yang siap edar. Selain WF, polisi juga menciduk inisial S, 38 tahun di Astana Anyar, Kota Bandung, pada Rabu 25 Oktober 2023. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 500 gram yang siap edar. Total barang bukti yang disimpan polisi berupa 2,6 kg sabu, 28,7 gram tembakau sintetis, serta 343 butir obat keras terbatas. Turut disita 8 unit timbangan digital dan 12 unit handphone berbagai merek. Ke-14 pengedar narkoba tersebut kini sudah dijebloskan ke penjara dan dijerat pasal 114 ayat 1 dan ayat 2, pasal 111 ayat 1 dan ayat 2, pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 435 dan atau pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun kurungan penjara atau pidana seumur hidup. Mayat berjenis kelamin pria ditemukan oleh petugas kebersihan di dalam sebuah mobil yang terparkir di stasiun Bandung, Jawa Barat. Penemuan mayat pria dalam sebuah mobil sedan di area parkir stasiun Bandung pada Rabu pagi. Salah satu petugas kebersihan menjadi orang pertama yang menemukan mayat tersebut. Korban ditemukan dengan posisi terlentang di kursi belakang mobil berwarna abu. Kapolsek Cicendo Kompol Ari Aprian mengatakan mayat pria tersebut diketahui berinisial YS berusia 52 tahun. Saat ditemukan, polisi mendapati sebuah barang milik korban tidak ada yang hilang, termasuk ponsel korban, yang digunakan polisi untuk menghubungi keluarga korban. Tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban, diduga kuat korban meninggal dunia karena sakit. Pihak keluarga mengatakan sudah lama tak berkomunikasi dengan korban, sehingga tidak ditemukan riwayat penyakit yang diderita. Polisi tidak akan melakukan otopsi terhadap jenazah atas permintaan keluarga. Jenazah korban selanjutnya akan dimakamkan di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Haus di luar, haus di rumah, makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum, manisnya pas. Oh, teh pucuk harum mau enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Apa itu, bro? Tos-tos? 안녕하세요. tos-tos! Lebih gede, woy. Lebih berasa, cuy. Lebih terkenal pasti.
Hati lebih terus. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Gue punya cara unik buat jalanin hari. MyZone, isotonik unik dengan elektrolit, vitamin, dan rasa yang seru. Bantu bikin harimu lebih semangat. MyZone, semangat gue, cara gue. Selanjutnya, kabar menarik datang dari dunia sepak bola Indonesia. Sebuah berita yang cukup menghebohkan terkait dengan transfer mantan pemain dari salah satu klub ternama di Eropa ke salah satu klub lokal Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari klub sepak bola Indonesia, Persib Bandung. Persib resmi mengumumkan kedatangan pemain baru yang tidak biasa, yaitu mantan pemain Juventus, Stefano Beltram. Kabar ini disampaikan melalui situs resmi klub pada hari Selasa 28 November 2023. Stefano Beltram merupakan seorang gelandang serang berpaspor Italia, kelahiran Biella, pada tanggal 8 Februari 1993, akan memperkuat Persib di sisa putaran kedua kompetisi Liga 1, musim 2023-2024. Menariknya, Stefano menjadi pemain berkebangsaan Italia pertama yang membela Persib sejak penggunaan pemain asing di Liga Indonesia pada tahun 2003. Proses transfer Stefano Beltram ke Persib Bandung diawali dengan kontrak selama 6 bulan, dengan opsi perpanjangan di masa depan. Dedi Jajono, CEO PT Persib Bandung Bermartabat, menyambut antusias kedatangan Stefano dan menyebutnya sebagai pemain yang akan memperkuat tim Persib ke depannya. Stefano Beltram memulai karir profesionalnya dengan memperkuat klub legendaris di Italia yakni Juventus. Sebelum akhirnya pada tahun 2020, Stefano Beltram dilepas oleh Juventus dan bergabung dengan klub Bulgaria. Hingga kemudian dari tahun 2021 hingga 2023, ia bermain untuk klub Maritimo, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Persib Bandung. Kehadirannya di Persib Bandung diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam persaingan kompetisi Liga 1 Indonesia. Nuansa pemilu serentak tahun 2024 mendatang kian kental terasa di seantero kota Bandung, terlihat dari bertebarannya alat peraga kampanye milik kontestan pemilu tahun depan. Akibatnya, masyarakat merasakan adanya ketidaknyamanan dan kekacauan visual yang diakibatkan oleh berbagai alat peraga kampanye yang berserakan di sepanjang jalan. Ketidakpuasan ini semakin menguat ketika melihat bahwa penempatan tersebut tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ruang-ruang hijau dan fasilitas umum menjadi terlihat tidak terurus akibat penuhnya area tersebut dengan spanduk dan poster. Banyak kalangan masyarakat menilai bahwa pemasangan alat peraga kampanye tersebut terkesan dilakukan secara asal-asalan, tanpa memperhatikan etika dan estetika kota. Pasang surutnya kampanye ini bahkan dianggap mengganggu keindahan kota Bandung, yang seharusnya menjadi cerminan kota yang rapi dan teratur. Salah satu keluhan utama adalah penempatan yang sembarangan, seperti pada batang pohon, tiang listrik, dan titik-titik lain di luar lokasi yang telah ditentukan. Tingginya antusiasme kontestan dan partai politik dalam memasang spanduk, poster hingga baliho di berbagai tempat di kota Bandung menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Tak seorang pun ingin melewatkan satupun ruang kosong untuk mempromosikan wajah kontestan dan logo partai dengan warna-warni yang mencolok. Namun di balik semangat tersebut, muncul keluhan dari masyarakat terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh penempatan alat peraga kampanye tersebut. Pertamina resmi mengumumkan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak per 1 Desember 2023. Mulai Jumat 1 Desember 2023, Pertamina kembali menurunkan harga untuk BBM non-subsidi, mulai dari Pertamax Series hingga Dex Series. Pertamax turun menjadi 13.350 dari harga sebelumnya 13.400 per liter. Sementara harga Pertamax Turbo turun menjadi 15.350 dari harga sebelumnya 15.500 per liter.
Sedangkan Pertamax Green 95 turun menjadi 14.900 dari harga sebelumnya 15.000 per liter. Penurunan juga terjadi pada BBM jenis Dexlite menjadi 15.550 dari harga sebelumnya 16.950 per liter. Adapun harga Pertamina Dex turun menjadi 16.200 dari harga sebelumnya 17.750 per liter. Dan untuk harga BBM di Jawa Barat per liter 10.000 per liter, Pertamax 13.400 per liter, Pertamax Turbo 15.350 per liter, Dexlite 15.550 per liter, dan harga untuk Pertamax Dex 16.500 per liter. Pagi-pagi enaknya ngopi. Ampasnya putih. Baru kopi hitam Gilus Mix. Bubuknya super halus. Ampas gak ganggu. Cobain semuanya. Kopi Gilus Mix. Kopi hitam anak muda. Eyo, masih bersama Bang, Bayu. ada Bayu? Ya ada dong, mau berapa? Satu aja. Anget. Iya, saya Bayu. Bukan Bayu loh, Perdana Bayu. Bang, makasih ya. Kan saya duluan. Gue duluan. Ya emang segampang itu nemuin Bayu. Gue duluan. Fine. WIB, coba cek Tokopedia ke tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Indomie Hababis. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya cuy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya Gres crazy. Indomie Hababis seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Penonton, si Kevin sama si Wiwin lagi perang dingin. Nutrisari gue jangan diminum, woy. Siapa yang minum? Udah habis aja kali. Aha, untung ada Nurdin, Nutrisari dingin. Jeruk peras, sedep milky orange, mantap. es kuut nipis, mantap kali. Dinginin hati, minum Nutrisari dingin. Rasanya banyak, nyegerin, dan bervitamin. Kalau pemirsa, kembali lagi di Bandung Insight. Bagi Anda para pecinta kopi dan tempat nongkrong yang nyaman, Bandung adalah surga yang penuh dengan coffee shop yang menarik, dari yang bernuansa alam hingga Instagramable yang dapat Anda kunjungi. Rekomendasi tempat nongkrong yang cocok untuk mengerjakan tugas atau sekedar bertemu dengan teman? Kini hadir ruangduduk.co, sebuah coffee shop yang menawarkan berbagai fasilitas yang cocok untuk kebutuhan Anda. Ruangduduk.co menawarkan coworking space yang cocok untuk bekerja atau mengerjakan tugas yang membutuhkan fokus, karena tempat ini juga dilengkapi dengan silent room. Selain itu, di sini juga terdapat smoking area yang cocok untuk melakukan kegiatan bebas, seperti berdiskusi atau mengerjakan tugas. Jika Anda membutuhkan ruangan yang lebih privasi, ruangduduk.co juga menyediakan meeting room yang dapat dijadikan tempat pertemuan dengan melakukan reservasi terlebih dahulu. Lokasi ruangduduk.co berada di Jalan Wayang nomor 2, Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Harga menu di ruangduduk.co sangatlah terjangkau, mulai dari Rp12.000 hingga Rp50.000 saja. Cocok bagi pelajar yang ingin nongkrong di coffee shop ini, karena harganya sangatlah terjangkau bagi kantong pelajar. Ruangduduk.co buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Sedangkan untuk coworking space buka hingga pukul 3 pagi. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi ruangduduk.co dan nikmati fasilitas yang ditawarkan. Terima kasih Anda masih di Bandung Insight. Bingung memilih santap siang apa di Bandung? Kulineran di sekitar SD bisa menjadi jawabannya. Di sana tersedia beragam menu makanan yang bisa dipilih dengan harga yang terjangkau. Dan kali ini Rahayu Yulianti akan memberikan rekomendasi kuliner menarik yang ada di sekitaran SD di Bandung.
Bukan rahasia lagi ya, kalau jajanan di sekitar SD itu terkenal dengan harganya yang murah. Bukan hanya masalah harga saja, tapi di sini terkenal dengan kegiatannya. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan mencicipi kuliner yang ada di sekitar SD. Salah satunya adalah SD di kawasan Lingkar Selatan. Harga yang murah kerap menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih tempat jajan. Selain itu, faktor jarak juga menjadi penyebab jajanan di sekitar sekolah dasar selalu ramai oleh pembeli. Namun ternyata, tempat jajanan di sekitar sekolah dasar juga kerap menarik pengunjung dari luar lingkungan sekolah dasar. Salah satunya di Jalan Halimun. Di ruas jalan ini setidaknya ada 20 pedagang. Kira-kira makanan apa ya yang direkomendasikan oleh pengunjung? Kalau teman-teman aku ya Kak, biasanya lebih suka jajan cimol, cilok, atau cimin. Tapi kalau aku sendiri lebih suka beli minuman. Aku biasanya beli dalgona karena harganya yang murah dan pastinya nyegerin. Nah, ada berbagai macam makanan favorit dari sejumlah pengunjung jajanan sekolah dasar. Mari kita cicipi. Ini dia nih pemirsa, salah satu jajanan favorit di kawasan SD Lingkar Selatan. Salah satunya adalah batagor. Yuk cobain! Batagor ini jadi salah satu jajanan khas Bandung yang kini sudah dikenal hampir seluruh wilayah Indonesia. Bakso tahu goreng dipadukan dengan bumbu kacang memiliki harga yang cukup murah, enak dan pastinya mengenyangkan. Jajanan yang ada di sekitar sekolah dasar ini harganya disesuaikan dengan kantong pelajar yang menjadi target utamanya. Harganya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp15.000. Jajanan sekolah dasar ini selalu ramai pengunjung di luar dari pelajar. Di kedai makanan kedua yang saya kunjungi, saya memesan salah satu jajanan khas Sunda dengan bahan utama aci, yaitu cimin dengan harga mulai dari Rp5.000. Cimin dominan memiliki rasa dari bumbu yang asin, pedas, dan balado. Dan yang paling saya suka dari jajanan di sini adalah tempatnya yang strategis, selain itu pelayanannya yang juga cepat. Buat Anda yang bingung ingin mencari jajanan apa di kawasan Bandung, Anda bisa datang ke kawasan SD di daerah Lingkar Selatan ini. Karena di sini ada banyak sekali menu makanan yang tersedia. Dan harganya pun sangat murah meriah.